Nah, ini RPS. Oke, bisa di ini nggak, guys? Ini yang udah Udah ke bawah diperbaiki. belum? Udah diperbaiki belum, guys? Udah, terakhir ini. Oh, Udah nih, Paris kan? Yang terakhir oke. Paris kirim ke saya. Oh ya, oke. Baik, mungkin bisa dilihat di layar masing-masing ya. Jadi nanti eh untuk mata kuliah ini itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Jadi yang pertama itu adalah persiapan pembuatan alat peraga matematik. Di sini nanti langkah pertama yang akan kalian lakukan itu adalah melakukan analisis kebutuhan pembuatan alat peraga ke sekolah gitu ya. Jadi minggu ini, minggu minggu depan lah paling enggak ya. Dari minggu sekarang sampai minggu depan kalian nanti datang ke sekolah, terserah mau SD, SMP atau SMA. Jadi ke sana kalian melakukan semacam wawancara atau mungkin tanya ke guru matematiknya gitu ya tentang alat peraga apa sih yang dibutuhkan untuk apa namanya untuk mengajarkan materi tertentu. Misalnya nih, saya datang ke sekolah dekat rumah misalnya. Di sana saya akan wawancara guru saya nih, guru yang guru matematik ya yang ada di sana. Misalnya Bu, eh, kira-kira Ibu punya kesulitan nggak dalam mengajarkan misalnya materi peluang gitu ya, materi peluang. Atau mungkin ditanya materi apa sih yang biasanya sulit untuk diajarkan, butuh alat peraga nggak gitu. Nah, di situ nanti kalian melakukan wawancara nih ke sana. Nah, mungkin nanti atas kebutuhan dijelaskan Pak Agus ya, apa aja yang dibutuhkan dan seterusnya. Oke. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan, kalian kemudian eh, membuat proposal untuk pembuatan alat peraga. Nah, nanti contoh proposalnya akan saya berikan, formatnya seperti apa. Nah, di dalam proposal itu kalian mengusulkan berdasarkan hasil wawancara itu alat peraga apa sih yang akan dibuat. Ya, alat peraga apa yang akan dibuat. Kemudian setelah kami ACC, saya dan Pak Agus ACC, nah baru kalian membuat alat peraga tersebut di lab workshop. Nah, pembuatan alat peraga di lab workshop itu nanti bahan dan alatnya sudah disediakan. Kalau seandainya bahannya tidak ada, ya kalian berusaha mencari sendiri ya. Jadi kalau saran saya menggunakan saja bahan dan alat yang sudah ada di lab workshop, biar tidak terlalu banyak biaya gitu maksudnya. Ya. Nah, nanti baru kalian bisa mulai membuat alat peraga tersebut di lab workshop. Paling tidak mulai minggu ke kan minggu pertama sekarang, minggu kedua itu kalian ada kebutuhan, minggu ketiga membuat proposal, minggu keempat tuh nanggung ya mau liburan puasa Lebaran ya. Ya berarti mulai membuat alat peraga itu setelah Lebaran kayaknya, baru mulai aktif di lab. Gitu ya. Nah, kemudian setelah membuat alat peraga, diuji alat peraganya, kemudian direvisi. Nanti ini ada pengembangan pembuatan alat peraga ya. Teknik pengembangannya nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Agus seperti apa. Nah, kemudian setelah pengembangan nanti akan membuat apa ya Gus ya? Video pembelajaran Gus. Iya, tim video juga panduan. Oke, membuat video untuk panduan ya, panduan eh, terkait alat peraga tersebut. Nah, langkah terakhir nanti akan pameran. Kalau akan pameran alat peraga ke sekolah, atau nanti pamerannya juga yang semester kemarin itu di sini.
di GDS lantai satu, ya. Di GDS lantai satu, kalian mau memamerkan alat peraga yang sudah kalian buat, atau mungkin bisa mendaftarkan hasil karyanya atau alat peraganya itu ke HKI. Hak apa HKI? Kekayaan intelektual. Intelektual, ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum dilanjutkan? Berarti itu nanti untuk lab workshopnya itu dipakai sesuai jadwal luring aja ya Pak? Ya, sesuai jadwal luring, luring terus sih kalau workshop itu mah. Nggak ada daring sebenarnya ya, untuk prakteknya ya, untuk praktek. Ya, kalau praktek itu jadwalnya daring gimana? Kalian misalnya mau menggunakan gergaji gitu, cara daring kan nggak bisa. Jadwalnya memang luring terus lab workshop untuk prakteknya. Jadi Ber- kalau bisa digunakan seharian tuh dari jam 1 ya sampai sore boleh. Tuh. Jadi kalau seandainya karena kan tempatnya terbatas, jadi kalau seandainya tidak cukup 1 hari di 1 minggu itu ya kalian bisa melakukannya di rumah gitu atau di tempat kos gitu ya untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi bahannya boleh dibawa bahannya, alatnya ya enggak, alatnya tetap di sini. Kecuali kalau kalian butuh alat-alat yang ada di lab dan alatnya itu kecil misalnya kayak kuas atau mungkin apa gitu yang mudah dibawa itu ya, itu mungkin masih bisa dibawa dipinjem. Kalau bahan ya bahan kan ambil di lab nih misalnya bahannya ambilnya juga secukupnya sesuai dengan proposal yang kalian ajukan gitu. Gitu ya. Berarti nanti setelah untuk praktek itu bakal luring terus ya Pak ya untuk ininya, Iya untuk betul, workshop. Tapi nanti luring. kalau misalnya ruangan yang nggak ada gimana Pak? Maksudnya pas lagi kita lagi, misalkan kita harus luring terus ya Pak. Tapi kita Mm-mm. lagi kebagian buat daring dan ruangannya nggak ada, itu gimana Pak? Workshop nggak ada jadwal daring kayaknya ya Gus, karena kelas workshop itu cuma satu Nggak kan. ada. Pasti dapat Eh, ruangan di lab itu di lantai satu. Iya betul, karena workshop itu Pasti dapat ya kelasnya hanya ruangan kelas itu. workshop aja, nggak dipakai kelas yang lain, gitu. Jadi selalu luring. Nah, kalau pengalaman kemarin memang pada saat pembuatan alat peraga, kadang-kala ada beberapa kelompok yang mungkin nggak datang karena bisa dilaksanakan di rumah. Kalau kalau yang kemarin ya, yang besar kemarin ya, karena kalau datang semua tempatnya juga nggak cukup sebenarnya. Kalau lagi kerja bareng-bareng ya. Mungkin sama-sama menggunakan alat, yaitu kalau semester kemarin masih seminggu itu bisa 2 kali seminggu. Kalau sekarang nggak tahu nanti sama Pak Agus nih bisa untuk lebih dari sekali nggak dalam seminggu, Gus, menggunakan lab. Kita usahakan 2 kali minimal, dibagi 2 kelompok lah. 2 hari Ya, kerja, Baris. ya betul bisa Mm-mm. 2 kali. Tadi sepertinya Zidane pengen ngomong Pak. Oh ya mana sih Dan? oh iya Oke, Pak. Tadi tadi tuh saya mau bilang gini. Suara saya kedengeran kan Pak ya? kedengeran. Oh ya, takutnya jaringan soalnya saya lagi di kampus. Ini yang saya tahu kalau di jadwal itu ada keterangan bahwa mata kuliah yang di lab atau ya di lab itu selalu offline, selalu luring kayak workshop gitu. Saya cuma mau bilang itu sih. Udah ada keterangannya di jadwalnya sih. Oh ya, ya oke, makasih. Iya tadi sudah disampaikan. Jadi Kori udah jelas ya. Jadi jadwalnya memang bisa selalu luring untuk mata kuliah praktek, terutama mata kuliah workshop matematik. Oke Pak, jelas. Ya, betul. Nah, di bawah situ ada penilaian ya, Gus. Kalau nggak salah, Gus. Untuk alat peraganya ada form penilaian.
Ini ya, Iya, betul. ini Nah, ini presentasi lembar penilaian presentasi. Nah, ini nanti yang produk. setelah membuat proposal kan kalian mempresentasikan dulu nih proposalnya nih. Mau membuat apa, bahannya apa saja, medianya apa aja. Nah, itu nanti dinilai. Presentasi ini tidak hanya proposal tadi ya, alat peraganya nanti juga dipresentasikan di akhir gitu ya. Paling ya pertemuan ke-8 lah. Setelah selesai buat alat peraga dipresentasikan. Oh, ini ada yang produk. Nih, ini untuk penilaian produk Ini yang mana lagi? Ini bawahnya. tampilan apa ini? Kenapa guys? Presentasi kan? Lagi Bukan. tampilan presentasi kan? Ini presentasi sekarang. Ya, Tampilan yang nah, bawahnya, yang produk. nah, sebentar. Udah. Nah, ini alat peraga yang kalian buat, paling tidak memuat aspek ini ya, untuk menilainya ya, ada kejelasan konsep. Jadi kejelasan konsep itu jelas alat peraga yang kalian buat itu mengajarkan tentang konsep yang mana. Apakah penjumlahan misalnya, pengurangan, ataukah bentuk yang mana gitu ya, itu terkait dengan kejelasan konsep. Kemudian yang kedua itu kesesuaian dengan kurikulum. Sesuai enggak dengan kurikulum yang berlaku? Gitu. Nah, itu ada penilaiannya. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Saya kira jelas. Kemudian ada kualitas material. Nah, ini kita lihat kualitas materialnya seperti apa. Belum tentu kalian menggunakan bahan bekas gitu ya, tapi kualitas materialnya kurang. Jadi kalau kalian menggunakan bahan bekas, misalnya nih, saya mau pakai triplek nih, mau pakai triplek nggak harus baru tripleknya ya. Bisa aja kalian pakai bahan bekas, kemudian dicat segala macam sehingga tampak lebih bagus. Jangan pakai misalnya triplek yang bekas kehujanan, nah itu akan jelek itu, meskipun sama-sama triplek ya. Kenapa, Kak? Setelah kehujanan itu kan biasanya triplek itu kan akan mekar, dia akan rapuh biasanya. Jadi pakai material yang bagus gitu ya. Bagus itu nggak harus baru, ingat. Bisa bekas, bisa baru, terserah. Kalau baru ya di lab ada banyak. Misalnya saya butuh akrilik. Nah, akrilik di lab banyak, kalian tinggal potong. Kemudian kemudahan penggunaan. Nah, ini harus ya. Jangan sampai kalian membuat alat peraga tapi penggunaannya itu susah. Misalnya saya bikin alat peraga yang bentuknya misalnya kayak papan catur gitu ya. Bisa ditutup, dibuka tutup gitu. Ternyata pada saat digunakan buka papan caturnya aja susah, gimana cara pakainya misal. Gitu ya. Kemudian ada fleksibilitas, kemudian ada keterlibatan siswa. Nah, alat peraga ini kalau digunakan bisa melibatkan siswa dan guru nggak? Bisa melibatkan banyak siswa nggak? Atau enggak gitu ya. Nah, nanti dilihat dari alat peraganya. Dan yang terakhir itu estetika. Nah, estetika ini juga penting. Penampilan dari alat peraganya ini bagus atau tidak. Nah, itu juga termasuk bagian dari penilaian. Ya. Alat-alat, nah untuk alat dan bahan sekarang. Untuk bahan ya, untuk bahan itu kalau di lab workshop itu yang kami sediakan itu sekarang itu ada yang namanya triplek, kemudian ada yang namanya akrilik, ya nanti bisa kalian gunakan. Ada juga paku, paku kecil-kecil gitu ya. Kemudian juga ada cat, ada thinner untuk mengencer cat, kemudian ada lem, apalagi ya, ya ada beberapa hal seperti itulah yang bisa kalian gunakan nanti. Ada laminating, nah, mesin laminating juga ada di sini. Itu bisa kalian manfaatkan. Untuk printer mungkin menyusul ya, ada printer cuman menyusul nanti bisa dimanfaatkan juga untuk pembuatan alat peraga. Itu untuk bahan. Untuk alat-alatnya ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Misalnya ada mesin gergaji jigsaw,
ada mesin gerinda gitu ya. Kemudian ada juga eh, gergaji, ada pisau cutter akrilik, gunting dan sebagainya. Jadi ada banyak. Yang terbaru itu ada mesin pemotong akrilik yang dari laser, cuman masih belum beroperasi. Sedang proses sekarang ya, sedang proses untuk beroperasi. Karena gantian ini, eh, apa namanya? Apa sih istilahnya, Gus ya? Untuk untuk instalasinya itu gantian dengan lab yang lain. Nah, sekarang masih instalasi untuk lab IPA-nya yang di lantai atas. Nah, untuk yang di matematik mungkin menyusul gitu. Baik, itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Agus tentang teknik pengembangan alat peraganya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sejauh ini aman, Pak. Oke, oke, mungkin bisa lanjutkan Pak Agus. Silakan, Gus. Baik, terima kasih Pak Aris. Suara saya jelas ya. Baik, Ya, Gas kok, jelas, Pak. jelas. ini koneksinya kayaknya agak tersendat sedikit. Baik, ini mempertegas saja yang tadi disampaikan Pak Aris untuk timeline kita. Nanti bagi beberapa kelompok ya, menyesuaikan dengan kebutuhan ini. Terus di pekan pertama ini, nanti kalian semua sudah tahu mau ngapain gitu ya, mengembangkan apa gitu ya. Jadi silahkan membekali diri dengan baca jurnal, artikel dan sebagainya gitu ya, untuk mengetahui kira-kira sultan belajar siswa di SD, SMP, SMA atau SMK apa yang membutuhkan alat peraga sebagai media bantu dalam belajar gitu ya. Setelah itu langsung kalian coba menganalisis kajian tujuan pembelajarannya. Kita sampaikan Pak Aris misalkan saat saya mau buat alat peraga untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif negatif di SD gitu ya. Saya buat alat peraga maka saya harus tahu tujuan belajarnya dulu sehingga nanti bisa sinkron dengan apa yang akan mau dikembangkan gitu ya. Kembali dalam penentuan materinya harus dilihat dengan adanya sistem belajar siswa. Jadi kan sudah bekal artikel dari jurnal yang sudah publish untuk nanti observasi ke sekolah di pekan kedua. Jadi pekan depan itu udah harus observasi ke sekolah gitu ya. Sudah harus coba membuat proposal pengembangan peraganya gitu. Ini pekan kedua nih kita jalannya. Nah, nanti berarti pekan kedua ini kerja mandiri sifatnya. Data segala macam. Lalu kita nanti coba hari ini kita coba kembangkan instrumen analisis kebutuhannya gitu ya. Nah, pekan ketiganya itu report dari hasil pertemuan ke sekolah tadi, gitu ya. Ini pekan ketiga report nanti dengan Pak Aris. Nah, setelah itu sudah mulai bergerak untuk mengembangkan alat peraga. Di sini mulai pekan keempat, nah karena Lebaran kita mundurkan 1 minggu ya, 1 pekan. Terus nanti pekan ke-8 itu sudah ada selain produk yang dikembangkan, juga panduan alat peraga berupa video dan modul atau panduan penggunaan. Ya, jadi selain alat peraganya, ada juga modul penggunaannya, dan ada juga video untuk penggunaannya. Nah, ini kerja mandiri nih. Kerja mandiri sifatnya yang tadi kita akan coba atur jadwal kalau kerja mandiri di lab workshop kita coba setidaknya 2 pekan sekali gitu ya, 2 pekan yang bisa digunakan 2 hari sekali, 2 hari dalam 1 pekan yang bisa digunakan untuk pengerjaan produk di lab workshop gitu ya. Lalu pekan ke-9, nah ini kita coba buat instrumen untuk validasi ahli materi bahasa media dan calon pengguna. Nah, karena diharapkan yang kalian kembangkan itu laporannya bisa digunakan di sekolah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang dirasakan di sekolah gitu ya. Setelah mengembangkan instrumennya di pertemuan 9, lalu pertemuan 10, pekan 10 itu kalian ke sekolah untuk uji kelayakan. Ya, ini simultan ya bergeraknya.
dari mulai validasi ahli materi media, lalu ke sekolah untuk uji coba ke guru dan siswa. Nah, pekan berikutnya, pekan 10, 11 itu reportnya. Report ya, bagaimana hasil dari uji kelayakan. Belum laporannya, gitu ya. Jadi hanya report hasilnya saja. Nah, diberikan waktu sekitar 2 atau 3 pekan untuk revisi peraga sesuai dengan masukan dari ahli materi bahasa dan siswa dan guru. Nah, berikutnya progress report dengan hasil yang sudah direvisi, ya. Nah, sudah dalam bentuk laporan juga, nanti template diberikan oleh Pak Aris nanti, dan sudah siap-siap untuk diseminasi pameran produk dan submit artikel jurnal. Gitu ya. Jadi sudah simultan bergeraknya, jangan sampai nanti laporan sudah artikel belum, tidak. Ya, jadi bisa dikerjakan berbarengan dengan pekerjaan yang lain. Satu kelompok ini banyak orang ya Pak Aris ya rencananya. Satu kelompok itu ya bisa 4 orang lah maksimal. Jumlahnya Ya, berapa di sini? oke, 4 orang Jumlah. ya, Pak. Sorry. Ada 38 mahasiswa, Pak. Tapi ada satu yang lagi apa? Cuti. 38 ya bisa lah ya. Ya, Empat. ya 4 Berarti udah cukup Aris. Kalau 4 mah nggak apa-apa. Nanti ada yang 5 atau 3 orang ya. Yang banyak-banyak maksudnya. Kelas ya. ini anaknya aktif kok Pak Aris, mahasiswanya bisa Oh. diandalkan dalam bekerja kayaknya. Kelas B ini Hmm. beda dengan kelas yang lain. Ya, jadi bisa lah. Biasa dong Kori, wajahnya dong. Bisa nih, saya yakin bisa mereka. 4 orang lah maksimal. Kalau di kelas saya yang lain biasanya 3 Pak Aris. Orang keempat tuh bikin Oh. kopi biasanya. Nah, ya, kelas ini nggak apa lah di workshop. Karena kerjanya kerja nukang yang ini ya. Ini beda dengan Iya. ini nukang. Oh iya. Satu kelompok paling enggak ada satu cowok ya. Nah, ya diatur nanti. Ya, kalau kalau dimungkinkan ada satu cowok karena nukang nanti. Iya. Yang udah-udah tuh nanti kalian coba yang biasa tangannya lembut megang make up, perempuan megang gergaji nanti. Nah, ini beneran pengalaman nih di teman-teman 2021 terakhir saya masuk itu ya memang gergaji ngecat yang menikmati wangi-wangi cat itu harus ya, dinikmati gitu ya. Tapi ini proses yang harus kalian lalui tiap pekan sehingga nanti produknya akan teruji kelayakannya secara akademis maupun praktisnya, gitu ya. Nah, untuk mengembangkan ini nanti kita menggunakan model pengembangan. Model pengembangannya bebas, boleh 4D, boleh ADI, Block and Goal, Azure dan yang lainnya bebas. Yang jelas nanti dalam pelaporan ada dijelaskan model pengembangan sesuai dengan model yang digunakan. Karena nanti itu berguna untuk penulisan artikelnya nanti, gitu ya. Di artikelnya pun nanti nama pertama nama mahasiswanya, ya, mahasiswa 2, 3, 4, lalu kelima itu dosennya, Pak Aris dengan saya, keenam saya, lalu kalau nanti melibatkan dosen sebagai validator, maka dosennya sebagai penulis ketujuh dilibatkan, gitu ya. Jadi semuanya keangkut biar nanti kita mengapresiasi, berterima kasih pada pekerjaan yang sudah dilakukan di validasi dan yang lainnya, gitu ya. Oke, jadi paham ya? Ini pada off cam, pada ngedengerin apa enggak nih? Coba on cam dulu semuanya. Hadir Pak, hadir. Mana? Ais, mana? Ara mana Ara? Wajahnya Ara. Pak, Iya, beberapa ada yang izin off cam, Pak. Karena kenapa off cam? satu ada yang motornya mogok, satu motornya mogok, terus satu lagi ada yang lagi enggak safety udah deh. Mana safety udah ada. Madia, error kameranya. Kalau gitu harus ketemu aja nih. Cia lagi mana Cia? Di Jakarta belum? Belum, Pak. Kamu ini udah tahu kuliah tanggal 3 belum di Jakarta. Gimana? Ada Untung hari acara, ini Pak. online ini. Mana Irsat, Meli, Ara, Lia, Anin?
Oh, Debbie lagi di mana, Debbie? Diangkut, Debbie. Nah, ada kelihatan nih wajah-wajahnya siap belajar nih, Paris. Tadi kan nggak kelihatan nih. Fatim udah. Siapa lagi nih? Mana yang belum? Irsat. Irsat jangan-jangan cuma absen doang. Itu Ya. Pak Irsyad motornya mogok. Oh, ya motor Kok motornya mogok kenapa? Kurang tahu mogok. Pak. Kan motornya. Kak Melai kan mungkin efek itu, Paris. Pertama, Pertalite mungkin. Iya. Jangan-jangan ikut Meli, demo. Anin, mana? Baik. Sampai sini penjelasan tadi untuk mata kuliah ini sudah jelas. Sejauh ini jelas Pak. Nanti boleh minta ini nggak Pak kirimin timelinenya? Nah, ya saya kirim sekarang biar ingat. Nanti yang udah suka lupa. Kori, mana namanya Kori? Timeline workshop. Nah, lagi OTW dikirim. Kalau kalian jadwal kosongnya hari apa lagi selain hari Kamis jam 13 ini? Hari Rabu, Pak. Bisanya Rebo. Rabu. Rabu jam kosong seharian. Kalau saya pagi ada Eh, kelas sampai jam 10. Hmm. iya ada kelas sampai jam 10 dong, sisanya kosong Pak. Oke, berarti nanti kemungkinan akan coba dijadwalkan Rabu dan Kamis itu kerjanya. Kayak gitu ya. Gimana? Bisa ya? Boleh Pak. Jadi kalian setidaknya kelas ini dua hari. Tapi nggak semua ya, Oke? kayaknya. Gantian. Ya, gantian. Jadi misalkan tadi kan ada berapa? 38 ya. 38. Dibagi 4 orang. 9, 10 kelompok lah katakanlah ya. Nah, berarti mungkin nanti 5 kelompok di hari Rabu, 5 kelompok hari Kamis gitu. Ya, ya. Gitu ya, sepakat ya. Iya Pak. Nanti diatur lagi penggunaannya siapa yang di hari Rabu, siapa yang Kamis. Nanti biar tujuannya tadi kata Pak Aris benar kan sampaikan tuh nggak cukup kalau kalian semuanya 40 kurang ini langsung dalam satu ruangan tuh nggak cukup gitu ya. Nah kalau misalnya berkurang separuhnya kan paling nggak ada ruang gerak yang bisa yang dimanfaatkan gitu. Sudah pernah ke lab workshop kan ya waktu pas lagi semester lalu ya untuk kuliah pengganti. Ya. Sudah. Nah ya itu. Nah ruangannya segitu jadi nggak cukup kalau kalian semua. Jangan bayangkan ruangannya itu cukup kalau buat bekerja nukang nggak bisa, pasti kurang karena kerjaannya nukang. Jadi areanya itu ya bahkan terpakai banyak gitu ya. Oke, bisa kita rekor ya. Silakan di share ke teman-teman ya untuk tanggal nanti menyesuaikan. Oke Pak. Oke, sampai sini jelas untuk model pengembangan dibebaskan. Silakan menggunakan model pengembangan apapun sesuai dengan kalian pahami. Lalu pekan, oh iya saya lupa. Sorry. Satu lagi Pak Aris untuk analis kebutuhannya lupa. Ini contoh tadi juga saya berikan ke apa namanya ke kelas yang sebelumnya, kelas PMBTIK, tapi bisa diikuti, bisa di-ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, tapi menyesuaikan ya. Kalau di eh, tadi SD juga bisa digarap ya Pak Aris ya. Bisa, untuk alat peraga di SD bisa. Oke, karena SD bisa nih menyesuaikan kalimat-kalimatnya. Ini contohnya. Jadi setelah kalian dapat artikel dari jurnal tertentu, terlihat materi sulit dari SD atau SMP SMA, kalian ke sekolah. Itu kan ya observasi ke sekolah. Lalu disusun dengan guru. Kalau guru SMP SMA berarti guru matematik, kalau guru SD ya guru kelas ya. Ditanyakan tentang pengalaman mengajar, metode gitu ya. Lalu kalau kalian sudah punya referensi materi apa yang sulit, maka dipertegas di satu bagian. Ini contohnya.
saat ini peneliti sudah mempunyai referensi dari artikel kalau yang sulit adalah materi geometri transformasi di SMP kelas 9, gitu ya. Saat ditanyakan ke guru materi-materi apa yang sulit dipahami oleh siswa kelas 9 semester 1. Nah, misalkan gurunya menjawabnya dimensi 3 gitu ya. Karena kalian sudah punya data dari artikel mengenai kesulitan belajar ini, maka bisa dimasukkan itu. Setelah baca berartikel, ternyata ada penelitian menyatakan kalau kita sulit juga bagaimana di sini dan sebagainya. Jadi dibawa bicara dan memberikan penguatan kepada guru kalau materi ini juga sulit loh kira-kira. Benar nggak terjadi di sini gitu ya. Seperti itu arahnya pembicaraannya. Lalu apa namanya? Ini media belajar nanti bisa diganti dengan alat peraga yang mungkin dibutuhkan dalam belajar matematik, gitu ya. Karena alat peraga dibutuhkan dalam penanaman konsep matematika, jadi perlu dipertegas penggunanya nanti. Itu. Lalu kalau yang nomor ini, mana ya? Ini boleh tidak digunakan karena kalian tidak berpatokan pada suatu media atau suatu metode pembelajaran tertentu, gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira ini nanti saya kirim juga ke Kori, bisa di ATM, amati dari modifikasi untuk pertemuan wawancara guru di sekolah, gitu ya. Terus untuk kesiswanya kalau memang dibutuhkan, nah nanti ini bisa, cuma nanti lebih ngerujuk pada alat peraga. Ini sifatnya umum karena ini bentuk media pembelajaran. Kira-kira mirip-mirip ya. Memang kalau dengan anak SD harus menyesuaikan kalimatnya sama bahasanya nanti ya. Tentang kesulitan belajar, penilaiannya, dia akan menjelaskan berapa apa kesulitannya. Dia diminta memilih materi yang paling sulit, yang mana gitu ya. Nah, menjelaskan kenapa milih materi itu sebagai materi yang sulit gitu ya. Terus ini memperkirakan kendalanya. Nah, mungkin di sini ditambahkan adanya alat peraga yang belum digunakan dan sebagainya. Silahkan dimodifikasi saja nanti. Ini berdasarkan ini apa namanya mempertanyakan ke siswa apakah guru pernah menggunakan alat peraga. Ini spesifik langsung alat peraga, ya, alat peraga nanti dalam pembelajaran matematika tersebut, gitu ya. Lalu jika memang pernah menggunakan, suruh menyebutkan saya alat peraganya apa, gitu. Terus nanya apakah itu bermanfaat dalam memperoleh pemahaman dan seterusnya. Gitu ya. Kalau alat peraga berarti di sini nggak perlu nih, karena memang bukan tipikal yang memang bisa apa namanya jenisnya berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini salah satu mungkin rujukan atau contoh yang bisa dimodifikasi ya untuk nanti mungkin kalau diperlukan untuk analisis kebutuhan ke siswa, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk analisis kebutuhan ini instrumennya. Enggak ada Pak, adanya pusing. Ya memang tujuannya itu semakin pusing semakin belajar dari kalian. Betul ya, Fariha ya? Tuh Ais tegar-garuk tuh Ais. Saya itu dipegang kepala. Puasa Sep. Alhamdulillah puasa, Pak. Oke, jelas ya. Nanti saya kirim ke Kori. Silahkan bentuk kelompok lalu pelajari file-file yang saya kirim. Untuk yang kebutuhan silahkan di ATM, amati tuli modifikasi, menyesuaikan dengan yang akan kalian sasar gitu. Kalau Ais temangut-temangut udah oke berarti. Makasih Ais atas panggutannya. Oke, saya kirim lagi. Bentar ya. Bagaimana ya? Oh, sebentar, kenapa ini? Oke.
Ini saya kirim ke Kori. Ini koneksinya lama nih kayak di kampus nih. Ya, sudah Kori, silakan dicek, di-share ke teman-teman yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya penjelasan hari ini ya. Adita, Jelas, Pak. Rahnia, aman? Aman, Pak. Ah, udah. Biasanya kalau oh kurang satu nih yang ditanya, mana sih ini? Anita mana Anita? Nit, Hadir, Pak. jelas ya Nit? Iya, jelas, Pak. Nah, nanti kalau yang lain nggak jelas tanya Anita ya. Anita udah jelas kayaknya. Ya, oke cukup Aris dari saya. Makasih. Oke, makasih Pak Agus. Nah, pertanyaan dari saya sekarang, setelah kalian mendengarkan penjelasan kami berdua, alat peraga yang dibuat ada berapa? Satu dong, Pak. Satu apa dua apa tiga apa empat? Satu, Pak. Dipusing katanya Pak Aris. Satu nggak sih, Pak? Oh, Satu, Pak, satu aja satu. pusing gak sih, Pak? Ya, Satu, bikin alat satu, peraga. satu. Atau mungkin kasih itu Pak Aris, kasih kesempatan buat batal tambah. Mereka nggak apa-apa nih dari sekarang. Wajib ini ya, mata kuliah wajib ya. Batal tambah pun tetap Boleh ya, harus Pak? ikut semester depan ya. Ya, bikin alat peraganya hanya satu ya. Beda dengan semester kemarin. Semester kemarin tuh bikin dua. Setelah kami evaluasi itu ternyata kalau bikin bikin dua itu waktunya lebih lama lagi butuhnya ternyata ya. Waktunya lebih lama lagi. Mereka itu bikin alat peraga itu hampir tiap hari ke lab sampai saya bosen ketemu. Wah, ini ketemu dia lagi gitu ya. Hampir Kita tiap kayak hari. gitu lah, Pak. Hah? Kita kayak gitu lah. Ya, mau tiap hari. Ya, belum tentu bisa. Ini kan labnya sekarang penggunaannya buat fakultas juga. Di sini labnya kan untuk yang satu untuk matematik, yang satu karena dalam satu pintu itu kan ada berapa berapa ruang tuh ya. Khawatirnya nanti nggak bisa tiap hari gitu. Apa ada yang lain. Jadi maka dibatasi 2 kali dalam seminggu. Kami usahakan seperti itu. Jadi alat peraganya satu satu alat yang kalian buat. Nah, nanti setelah mengalami proses pengembangan akan ada revisi gitu ya. Nah, mungkin tadinya yang makunya agak miring gitu ya. Setelah setelah proses pengembangan, oh ini miring, suruh perbaiki ya. Cabut tuh pakunya dari peraga, ganti paku yang baru gitu supaya lebih bagus. Tuh, ya, nggak harus bikin baru nanti. Kalau mau bikin baru ya agak lebih lama prosesnya. Nah, selanjutnya untuk nanti sebelum menggunakan alat-alat yang ada di lab, nanti akan ada semacam tour gitu ya, penggunaan alat peraga, penggunaan alat-alat lab gitu, gimana cara menggunakan gergaji, gimana cara menggunakan pisau pemotong akrilik, bagaimana cara menggunakan lem akrilik. Nah, itu kan tiap alat tuh cara penggunaannya beda. Kemudian safety-nya juga beda gitu ya. Jadi yang jelas kalian yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah keamanan dulu. Bawa masker ke lab karena pasti banyak debu di sini. Banyak debu, khawatir nanti kesehatannya terganggu. Jadi bawa masker itu ya, bukan masker wajah ya, masker yang buat pelindung pernapasan. Ya, biasanya di awal-awal penggunaan alat itu agak lucu-lucu. Ada mahasiswa yang biasanya pegang bedak gitu ya, yang buat bedak itu
Itu pegang palu seperti pegang kayak bedak. Cara malunya gimana itu kan. Jadi ya aneh-aneh lucu lah di awal-awal itu. Nah setelah berjalannya waktu mulai ahli nih, mulai seneng. Wah kayaknya kalau nggak ke lab itu gimana gitu. Kayaknya tiap hari harus mampir ke sini gitu. Ya paling nggak untuk bersih-bersih lah, nyapu-nyapu itu mungkin maksudnya ya. Jadi setelah setelah berjalan waktu itu ternyata cukup menyenangkan kerja di lab itu. Selain bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya, bisa menggunakan yang mungkin sebelumnya belum pernah digunakan gitu ya. Saya yakin mungkin di kalian tuh eh, nggak tahu yang namanya palu itu ada juga. Misal kemarin, oh ini namanya palu Pak. Gimana cara pakainya ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu namanya tang gitu, aneh-aneh. Kemudian ada juga yang nggak tahu, oh ini namanya akrilik ya. Saya pikir ini namanya plastik atau apa. Nah itu aneh-aneh. Ya itu nanti di sini kalian akan belajar jadi mahasiswa teknik sebenarnya ya. Nah, jadi tukang gitu, cara menggunakan alat-alat led sebagaimana dan seterusnya. Ya itu mungkin nanti akan ada pelatihan juga sebelum menggunakan alat yang ada di lab workshop ada pelatihannya sebentar ya nanti akan dilatih. Saya dan Pak Agus nanti akan melatih atau mungkin waktunya saya ya sebelum UTS itu saya. Nah, nanti kalian tinggal membuat aja di sini. Saya takutnya nanti setelah lulus mata kuliah workshop kalian bisa bangun rumah sendiri di rumah ini nanti. Ya paling enggak rumah burung lah. Burung dara itu kan bikin rumah kan kayak rumah manusia juga, cuman versi kecilnya gitu ya. Nah, nanti bisa-bisa buka jasa pembuatan rumah burung dara gitu bisa juga itu. Ya, buat pengalaman. Jadi di sini memang di mata kuliah workshop kan praktikum ya. Ya, memang mengutamakan skill salah satunya. Skill penggunaan alat-alat kerja. Nah, gitu. Itu mungkin ada lagi mau ditambahkan, Pak Agus? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya silahkan. Mungkin itu kali satu baris. Nanti ya ini kalau safety ya. Karena memang nanti yang digunakan tuh alat alat tajam ya. Gergaji, apalagi gergaji mesin nanti kayak gerinda itu. Hati-hati aja. Kalau ragu jangan. Gitu aja intinya. Nah, yang udah-udah tuh kalau saat ragu nggak yakin, nah nanti ada aja kendalanya. Mending kalau ragu jangan. Nah, minta tolong temennya. Nah, misalkan lagi kerja bareng nih 5 kelompok gitu ya. Terus kelompoknya Ais ada kendala nih, megang apa gitu ya. Nanti kelompok yang bintang bisa bantu ya. Nanti dibantu kelompok lain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau emang bisa bantu nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan maksa juga harus bantu. Intinya coba aja solving dulu di kelompok sendiri. Kalau emang perlu bantuan baru gitu ya. Karena sifatnya saya dan Paris hanya mendampingi saja nanti. Ya sebisa mungkin kalian berkreasi gitu ya. Karena eh, kalau nggak nyoba nanti nggak tahu rasanya gitu gitu ya gitu jadi harus nyoba ya yang tadi yang biasa megang eh, ini kerja kasar ya harus coba kerja kasar walaupun hanya sekali 2 kali gitu sampai produknya jadi nanti eh, kepuasannya beda nanti pengalaman yang udah-udah segitu ya dengan teman-teman mahasiswa 2021 karena saya megang 2021 terakhir kemarin beda tuh rasanya katanya ya memang bisa dan ternyata saya bisa ya Pak. Nah, ternyata saya bisa ngechat gitu. Walaupun mungkin hasil chatnya tidak seprofesional tukang yang benernya, cuman paling nggak mendekati lah bisa gitu. Karena emang tahapan-tahapannya. Terus how to use alat peraganya banyak, how to use toolsnya ya di internet, YouTube bisa dipelajari bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan terpaku juga pada yang dipelajari di awal dikenalkan. Silahkan buka resource-nya banyak kok. Ya, alat-alat juga sama dengan yang beredar di pasaran gitu. Jadi jangan ragu untuk nyari resource yang lain untuk cara penggunaan tools yang ada di laboratorium workshop gitu ya. Cuma yang jelas itu alat peraga, alat toolsnya alat berbahaya rata-rata gitu. Termasuk cairannya, cairan apa Paris yang ini Film NaCl ada ya, akriliknya. Ada. akrilik ya. Itu bahaya juga gitu ya. Makanya harus benar-benar apa namanya diperhatikan lagi. Safety-nya diperhatikan lagi.
gitu ya. Terus yang biasa makan di kelas nanti setelah bulan puasa kerja di lab, ya makannya di luar lab nanti. Takutnya namanya salah minum, tiba-tiba diminum botol akrilik nanti. Ya, karena cairannya bening. Iya, cairannya bening. Bening, kelihatannya kayak air putih biasa. Cuman itu luar biasa nanti efeknya gitu ya. Nanti salah-salah nyampur apa, yang dicampur katanya remahan dari hasil potongan kayu nanti ya. Pokoknya kalau makannya makan di luar gitu. Di luar ruangan, di luar lab. Nanti kalau udah siap baru masuk lagi untuk kerja bareng gitu. Gitu ya. Itu Baris. Makasih. Ya, ya, terima kasih, bagus. Jadi memang harus diperhatikan ya, terutama alat keselamatan. Untuk pakaian, nah karena kita lab workshop itu tidak matematik itu kan sebenarnya tidak punya seragam khusus untuk di lab ya. Misalnya kalau lab kimia itu kan punya baju khusus kayak yang baju putih kayak jas kimia gitu ya. Kalau kita kan nggak punya ya seragam seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau kerja di lab ya pakai baju masing-masing. Cuman yang saya sarankan pakaian yang kalian gunakan itu sebisa mungkin jangan sampai yang apa ya ngelewer itu apa yang kayak berterbangan gitu. Tahu nggak maksud saya? Misalnya ini yang pakai jilbab biasanya ibu-ibunya ini yang pakai jilbab nih. Kalau pakai jilbab karena kan kadang-kadang kita mau menggunakan itu agak nunduk segala macam, itu takut jilbabnya kan agak panjang gitu ya, takutnya malah masuk ke mesin gerinda, malah membahayakan. Nah, jadi tolong diikat segala macam boleh silakan. Rambut yang rambutnya panjang ya jangan sampai terurai gitu ya pada saat menggunakan alat. Ya khawatirnya kayak tadi juga bisa nanti masuk ke mesin, masuk ke mana, nah itu akan membahayakan. Jadi diikat yang rapi dan sebagainya, gitu ya. Terutama yang perempuan-perempuan nih. Kadang yang cewek-cewek ini kalau maku salah dikit lebih kenceng suaranya daripada suara makunya. Jeritnya dulu yang kenceng bisa gitu bisa kenceng sekali tuh. Padahal kesalahan cuma dikit tuh. Cuman salah misalnya mau maku nih pas ternyata meleset, meleset dikit, gak kena apa-apa, tapi jeritnya udah minta ampun, kenceng banget. Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu juga diperhatikan. Di sini juga sudah ada sarung tangan, bisa kalian manfaatkan, nggak usah bawa dari rumah. Masker bawa sendiri ya, karena masker kebetulan stoknya sudah habis, dulu disediakan, sekarang stoknya udah habis. Silakan bawa sendiri-sendiri untuk masker untuk pernapasan itu. Khawatirnya nanti misalnya ini menggunakan gerinda itu kan banyak debu ya, banyak apa namanya partikel yang kecil-kecil gitu, takutnya masuk ke hidung. Nah, itu mungkin akan membahayakan kesehatan. Jangan bawa pisau ke kampus ya, karena kemarin tuh ada yang bawa pisau. Karena tidak punya alat asah di rumah. Di lab ada gerinda, bisa buat ngasah katanya sekalian. Ya, kalau sekalian bawa mangga sih gak apa-apa, mangga, nanas. Nah, itu bisa sekalian diuji coba pisaunya kalau udah digerinda. Nah, itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengasah pisau juga. Wah, nah ini idenya ada aja. Itu aja mungkin. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa berkunjung ke lab workshop. Nanti ya, paling enggak setelah kalian melakukan analisis kebutuhan, pada saat kalian menyampaikan proposal, memberikan proposal ya, nanti kan pasti akan ke lab tuh ngumpul. Nah, di situ mungkin sekaligus untuk melihat-lihat hasil karya alat peraga yang sudah ada, kemudian sambil menggunakan alat kerja gitu ya untuk apa namanya pelatihan sedikit lah sebentar bahan-bahan yang disediakan apa. Nah kalian nanti bisa punya bayangan nih, oh saya mau menggunakan bahan yang seperti ini nih, tinggal motongnya bagaimana segala macam gitu ya. Baik, cukup ya, ada pertanyaan, saya rasa cukup. Ini memang 2 SKS ya, 2 SKS material workshop, tapi kenyataannya ya berasa 10 SKS sebenarnya nanti 10 SKS mungkin lebih kayaknya ya lebih kayaknya 10 SKS itu
Nah, ini kalau pemanasan 2 SKS beneran kalau pemanasan. Kalau sudah mulai masuk inti ya sudah lebih dari 2 SKS. Oke, cukup ya Pak Agus ya. Cukup. Kori dan teman-teman gimana? Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke ya, selamat berpusing-pusing. Kalian bentuk kelompok, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan ya atur sendirilah bentuk kelompok kan udah gede. Mau gimana? Paling tidak diusahakan dalam satu kelompok itu ada satu cowok gitu. Biar bisa disuruh-suruh bawa bahan barang-barang berat ya. Mindah-mindah apa gitu kan biasanya si cowok-cowok yang dimintai tolong. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dulu. Foto dulu, Sampai Pak Aris. ketemu. Oh, gimana? Foto dulu perkalian pertama. Oh iya, boleh. Bukti nih. Silakan. Di screenshot dulu ya. Oh, yang nggak nampilin mukanya nggak dianggap hadir ya? Iya. Pak, sebentar, Pak. Oh, safety kelakuannya nih emang nih. Manita mana Meli? Dustin yang sakit matanya kan? Kan sakit mata. Nggak apa-apa. Mukanya nggak sakit kan? Nesia mana Nesia? Kayak jaringannya Indonesia lagi jelek deh, Pak. Bengep. Siapa yang bengep tuh? Dustin kamu sakit mata habis berantem. Bengep sih. Oke, ayo. Mana ya tombol saya? Yuk, senyum semua. Gaya banget lihat. Satu, dua, bintang. Mukanya bintang. Nah, satu, dua, tiga. Ini before nih. Before kuliah workshop. Kalau udah kuliah Langsung workshop aja, baru Pak, nanti foto afternya. lagi di akhir kuliah ya. Jangan Kayak ini dong. udah kok, Pak. Nggak seru nanti. Udah ini, Pak. Udah. Nggak seru nanti. Bentar, kok nggak bisa paste sih? Oh, ini dia paste. Coba Kori, jambil lagi gambarnya Kori. Kok saya nggak bisa paste ini? Kenapa, Pak? Coba diambil siapa yang bisa ngambil gambar lagi nih, diulang. Ada yang bisa gak, Oh, guys? saya kosong. Oh, Oh, yang saya. bisa. Siapa tuh saya Oke. tuh siapa? Ais, Pak Ais. Ais, saya Ais. Gak sepede. Ayo senyum terbaiknya teman-teman karena ini before jangan tampakkan afternya. Satu, dua, tiga. Oke. Dita, nasib banget Dita. Halaman Khusus kedua banget sudah, Dita halaman nih. kedua. Kalau udah satu halaman kok Pak, udah semua. Oh, udah satu halaman semua. Satu halaman. Nah, Ais kan tapi canggih kalau Ais nah. Enggak Pak. Lagi dong, Pak. Lagi, Pak. Oh lagi. Apa sih safety nggak jelas sih safety. Safety Lagi-lagi. info Senyum, buat JJ, senyum Pak. Ayo sama. kelihatan gigi. Senyum kelihatan gigi, Pak. Ya ada safety ambil buruan. Ayo. Tuh mah dia bisa tuh mah dia. Ayo. Ayo Sep. Harus nyengir, Sep. Iyalah. Iya, biar kelihatan happy-nya. Kan kita happy di semester 6. Iya Oke. happy Sangat lah. happy. Cheers. Cheers, Kata sonoan. Aska Satu, happy happy. dua, tiga. Bintang, ayo Bintang, nyengir Bintang. Parah banget Ais. Udah. Oke udah cukup Aris. Ya, cukup, cukup, cukup. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Minggu depan tuh survei ya kalian ya. Ya. Oke, Iya, Pak. waktunya nggak harus hari Kamis ya. Terserah atur aja sendiri antara satu minggu itu. Oke, Pak, baik. mau nanya. Ya, gimana Kori? Itu tuh alat peraganya itu yang harus yang bisa digergaji gitu ya, Pak. Kalau misalnya pakai karton gitu nggak boleh ya, Pak? Ya, lihat dulu nanti di proposalnya kayak apa. Makanya ada proposal itu kan tujuannya untuk
kalian rencananya mau menggunakan apa. Ya boleh aja pakai karton, pakai bahan lain boleh. Oke, Cuman kita makasih lihat Pak. dulu seperti apa. Karena ada karton yang bentuknya keras juga, bukan karton sih namanya. Lupa saya. Di sini ada yang sudah pernah bikin, cuman saya lupa namanya apa ya. Kemarin sudah saya ingat-ingat. Nah, bisa Duplek, duplek, kertas apa duplek ya guys ya? ya karton duplek ada Karton tuh yang duplek. tebal. Oh, betul. Mm-mm. Seperti itu. Itu malah nanti serba salah kalau pakai skrup agak susah, pakai apa namanya tuh, kayak paku susah, jadi harus pakai lem. Cuman kadang ya nantilah plus minusnya bahan tergantung ya kebutuhannya. Nanti pertimbangan aja gitu. Ya, Oke, oke. cukup ya, Paris. Ya, cukup. Itu ya Kori ya. Ada ditanya lagi nggak? Sudah, nggak ada. Nanti ada lagi deh kalau misalnya ada ini di WA aja. Ya, Ya, oke. ya, Iya. kocak Kori. Lah, biarin sih Pak ya. Ya udah, Ya, sampai pamit ya. jumpa berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, lift dulu. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Makasih Pamit ya, Pak. guys. Sweet Bapak. Makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.